Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema kita kali ini adalah jauhi orang ini sebelum terlambat. Kira-kira orang apa ya dan siapa dan harus menjauhi karakter-karakter bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe, share juga ya channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Taurus. Jauhi orang ini sebelum terlambat. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada Four of Cups. Ya, orang yang penuh dengan kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Orang-orang ini akan memberikan energi negatif pada dirimu. Jauhi, berikan jarak. Ya, suka ngeluh. Ya, kalau tidak berarti nanti kamu juga ikut apes. Makanya saya bilang ini jauhi. Kalau tidak ya kamu nanti ikut apes, sama seperti dirinya. Pesimis, ya, penuh dengan ketakutan tertular energi negatif dia. Ya, cari orang-orang itu yang bijaksana, supaya kamu juga tertular kebijaksanaan dari mereka. Orang yang semangat, bukan yang mageran. Orang yang produktif, bukan yang pemalas. Ya, Kak, kalau pasangan pemalas gimana, Kak? Waduh, itu urusan kamu ya. Masalahnya di sini saya disclaimer, tidak ada urusan pribadi atau bukan saya penentu nasib hidup kamu. Yang menentukan nasibmu adalah dirimu sendiri. Saya di sini hanya secara fisik dan mental. Dimana kalau kamu tidak melindungi dirimu ya kamu korban. Ini pesan semesta ya. Kemarin-kemarin saya sudah mereadingkan judul yang sama, tetapi setiap judul yang sama, walaupun judul sama, tetapi energinya berbeda. Setiap macam contoh ya, energi ini kan setiap waktu ini beda. Mungkin hari ini saya satu jam hari ini kita rasa bahagia, tiba-tiba kok saya mageran, 1 jam ke depan saya kok sedih gitu. Energi kan berubah. Nah ini sama. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk saat ini, jauhi orang-orang ini. Dimana kemarin ada beberapa yang mungkin 2 minggu lalu ya saya reading juga readingan ini, tapi hari ini saya terpanggil untuk membahas lagi karena macam ada panggilan jiwa, dimana teguran buat dirimu. Bukan saya menebar ketakutan ya untukmu, no, atau menebar kebencian, nggak ada. Ya, saya di sini mau kasih edukasi sama kamu untuk bisa lebih berhati-hati, berjaga-jaga terhadap orang-orang yang akan datang dalam hidupmu untuk menyakitimu atau membuatmu kalau dibilang yang merugikanmu lah, seperti gitu. Ya, orang-orang pesimis, orang-orang mental miskin, orang-orang mental pecundang. Maaf, bahasanya kasar, tetapi itu yang terjadi. Mau minta aja, mengeluh aja, padahal ujung-ujungnya gak mau berusaha. Padahal kalau dibilang sehat-sehat, tapi gak mau berusaha. Ya, akhirnya nanti kamu tertular malas. Dia juga begitu, saya juga gitu. Biasa kan, seperti gitu. Orang loyo-loyo, kamu juga ikut loyo. Coba dilihat di rumah sakit. Tidak mungkin ada orang yang gesit-gesit, yang berteriak-berteriak, happy-happy. Pasti tenang. Jadi kamu ikut sakit juga, apalagi kalau sudah cium minyak kayu putih, cium obat, bau-bau aneh-aneh ya, bau-bau
obat lah seperti gitu. Pasti kamu juga, aduh kok saya rasa pusing ya, kok saya rasa menggigil ya, karena seperti gitu. Memang energinya tertular. Nah sama, jangan dekat-dekat orang yang pesimis, jangan dekat-dekat dengan orang mental miskin. Kalau kamu mau kaya, jangan dekat-dekat dengan orang mental miskin. Kamu harus dekat dengan seorang mental pejuang, atau kalau dibilang mental kaya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang mental miskin, ya hidupmu jangan kaget kalau hidupmu memang dipenuhi dengan musibah. Jadi nggak bisa kaya. Karena apa? Karena musibah terus. Ada saja masalah-masalah yang muncul. Satu belum selesai, satu ada. Kenapa? Karena ya kamu menariknya. Nah, circle itu. Ini kita bicara circle. Ya, ini teguran buatmu supaya lebih berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai sudah terjadi bingung. Aduh Tuhan, kenapa hidup saya seperti begini? Kan banyak ada yang seperti gitu kan. Tuhan, kenapa hidupku kayak gini? Padahal kamu yang minta. Makanya hati-hati dengan circle, bicara energi, ya. Di sini ada Four of Wands. Hati-hati juga. Ini kita bicara hati-hati ya. Karena kita bicara orang jauhi orang ini, jadi kamu yang hati-hati. Karena ada beberapa yang mungkin sudah terjadi, ya ikhlaskan. Kalau belum terjadi, ini hati-hati. Ini ada orang yang hanya mau memanfaatkan kamu untuk happy-happy, entah minum-minum, entah seks bebas, pokoknya yang hanya happy. Dia datang kepadamu cuman hanya pinjam duit. Ya, berarti kan dia happy mendapatkan uang dari dirimu, hasil keringatmu, tapi dia tinggal minjam, bayarnya suka-suka, atau bahkan pura-pura lupa, atau bahkan ditagih ribut-ribut dulu baru dibayar. Ini contoh ya, karena ada seperti gitu kan. Jauhi orang-orang yang tukang hutang, yang nggak tahu diri. Ya, jauhi juga orang yang mau ajak-ajak triparty. Kak, kalau suamiku yang triparty gimana? Kami ini korban. Ya berikan pemaafan. Tetapi 1-2 kali diberikan kesempatan tidak mau berubah, ya jaga jarak atau pergi aja. Maaf, saya bukan di sini bicara kamu perceraian ya, itu urusan kamu. Kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Saya di sini bicara secara mental saja. Karena kalau kita tersakiti, kita memberikan kasih toleransi, tetapi kalau dia tetap tidak mengabaikan, itu berarti nanti jadi kebiasaan. Kalian diinjak-injak, mentalmu nanti yang akan rusak. Dan akhirnya fisikmu. Ya, kamu akan sakit-sakitan. Yang berbahagia dia. Yang tidak berbahagia siapa? Kamu. Dia belum tentu merawat kamu pada saat kamu sakit. Ya, jadi ini saya bicara tentang untuk kesehatan fisik dan mentalmu. Bukan saya bicara bercerai lah, inilah itu urusan pribadimu. Yang bisa menentukan hidupmu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Saya di sini disclaimer, saya bukan menebar kebencian. Ya, saya di sini biasa tuh readingan itu, saya kalau orang marah, ribut atau menzolimimu, ya berikan kebaikan, berikan pemaafan. Kita selalu baik sama orang, tapi terlalu baik jangan. Nah, kalau itu yang saya bilang, kita sudah berikan toleransi 2 kali. Tapi kalau dia masih mengulang-ulang lagi, berarti itu kan sudah menginjak-injak harga diri kamu kan. Itu berarti perlu ada tindakan untuk melindungi dirimu dari orang-orang yang tidak baik. Kayak jadi suami saya, dia baik. Ya sudah, kalau dia baik tidak mungkin dia bikin kamu seperti gitu. Orang baik, orang bijaksana, orang hebat pasti akan melindungi pasangannya, bukan menyakiti. Ya. Kalau dia menyakiti mungkin hilaf Kak Ica. Iya, Kak, diberikan kesempatan. Tapi kalau memang dia sudah berkali-kali, berarti kamu yang mengizinkan dia untuk menyakitimu terus. Karena sifat karakter itu nggak bisa berubah secepat itu. Pasti akan berulang. Akhirnya kamu sakit hati dan bisa ke sakit mental atau bahkan sakit fisik. Nah itu ya. Contohnya kamu lagi happy, ya punya banyak duit, wah dia sanjung-sanjung kamu, traktir makan. Ini orang-orang yang hanya mau mental meminta-minta, ini mau happy-happy aja nih, hati-hati ya. Yuk traktir, yuk kita makan, atau yuk kita pergi jalan-jalan, yuk kita pergi happy-happy, nggak ada sifat mau nabung apa orang yang boros nih. Hati-hati dengan orang yang boros. Kamu bisa ikutan boros, lebih boros, Taurus ya. Di sini circle yang saya mau kasih tahu. Circle menentukan hidupmu, jalan hidupmu.
Setidaknya jalan, karena kamu memilih jalan hidup bersama mereka. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang mental miskin, ya jangan katakan kamu bisa kaya cepat, pasti susah, lama, dan halangan, hambatannya, rintangan banyak. Itu pun kalau kamu bisa jadi kaya di masa depan. Tapi kalau jadi miskin, ya pasti circle kamu kok. Kenapa? Daya juangnya rendah. Dia di vibrasi bawah. Makanya saya bilang circle itu harus diperhatikan. Kalau kita mendapatkan teman-teman atau orang-orang yang tidak sevibrasi dengan kita, yang tidak membangun, artinya pemalas dan macam-macam, ngapain kita mau dekat-dekat mereka? Gitu ya. Jadi tentukan hidupmu, karena semua itu kembali pada pilihanmu. Oke, berikutnya di sini kita lihat Five of Wands, suka marah-marah, temperamen. Ini orang-orang suka tidak bisa mengontrol emosi. Ya. Ujung-ujungnya nanti kamu yang temperamen juga kan, sakit hati juga kan, dituduh, marah, atau bahkan ada pemukulan. Hati-hati. Ya. Jauhi orang-orang yang suka berdebat. Jauhi orang-orang yang suka menfitnah. Ini saya bilang kenapa judulnya ngeri. Ngeri ya. Ngeri kan ini bicara mental. Ngeri itu bukan berarti pembunuh saja, no. Itu pembunuhan secara halus dari karakter lo, mentalmu. Kalau macam orang membunuh langsung kan itu dari luar, ini dari dalam lo, ini lebih sadis sebenarnya. Karena ibaratkan virus itu dia merenggut, memberikan kamu penderitaan gitu. Itu lebih sadis. Kalau macam contoh orang membunuh ya sudah langsung sudah nggak sadar dia. Berarti nggak ada penderitaan kan? Ini kan ada penderitaan, berarti saya bilang judulnya ini sadis. Ya. Ngeri. Jadi kamu jangan berpikir ngeri ini Kak Ica punya judul-judul, karena bicara mental. Kamu mungkin biasa aja, Kak Ica biasa aja, tetapi sakitnya luar biasa loh. Macam contoh kamu tersakiti, kamu ingat mungkin sudah bertahun-tahun, tapi kamu masih ingat sekarang, benar kan? Berarti ada kepahitan dalam dirimu. Itu secara tidak langsung sama saja kamu membawa penyakit itu dalam dirimu sudah bertahun-tahun. Tabungan penyakit itu banyak itu, yang mana akhirnya biasa sering-sering migrain, yang mana biasa sering sakit punggung, terus nggak bisa konsentrasi, ada rasa iri, ada rasa dengki. Nah itu semua karena ada tabungan kepahitan. Ya, jadi hati-hati dengan orang tukang marah, hati-hati dengan orang tukang iri, hati-hati dengan orang tukang menfitnah, atau dia yang playing victim. Ada beberapa nih orang-orang tukang drama. Ngapain dengan orang-orang tukang drama? Ya, hidupnya nggak jelas. Kalau dibilang, pokoknya drama aja. Kamu sudah tahu kan orang drama tuh kayak gimana? Nggak jelas. Besok bicara ini, besok bicara itu. Dan ada yang menikmati. Tapi semesta mau sampaikan kepadamu, jangan dengan orang-orang itu. Karena hidupmu nanti nggak jelas. Gitu ya. Berikutnya, Eight of Pentacles, orang-orang yang boros. Jauhi orang-orang yang boros, hampir mirip seperti tadi ya. Five of Wands, dimana carilah circle yang memang betul-betul mau memanfaatkan uang atau betul-betul bisa memanage keuangan dengan baik. Ya. Jangan dengan orang yang boros. Kalau kamu dengan orang yang boros, ya siap-siap saja kamu jatuh miskin. Ini kan kita bicara sebelum terlambat. Sebelum apa? Kamu jatuh miskin, dililit hutang. Ini contoh ya. Karena kan sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, Kak Ica, bangkitkan dirimu. Ikhlaskan. Habis itu move on. Kerja. Benahi hutangmu, selesai, baru nggak boleh ulang lagi. Supaya kamu mendapatkan ketenangan. Hidup di dunia ini tuh cuma dua. Makan enak, tidur nyenyak. Kamu nggak makan enak, berarti ada salah pada pencernaanmu ataupun fisik tubuhmu, mungkin lidah, ya, tenggorokan atau perut atau apa, ya fisik. Tetapi kalau nggak nyenyak tidur, berarti pikiran alam bawah sadarmu, ya. Jadi dua itu aja. Wah, saya tidur kaget-kaget Kak Ica. Ya bagaimana? Nggak kaget-kaget. Kamu ada ketakutan, berarti kan otomatis secara tidak sadar kamu itu masih waspada dalam tidur. Kayak macam kamu tuh kayak macam tidur tapi kayak macam ada masih jadi satpam.
ya. Takut kemalingan, bener kan? Nah ini hati-hati. Jadi dua itu aja nih, ya. Jangan yang orang boros, ya. Ataupun mungkin orang yang serakah. Dengan orang-orang serakah, mau sudah dapat 1 mau ambil 5, sudah dapat 5 mau ambil 10, nggak mau berikan kepada orang lain. Bagi-bagi berkat nggak ada. Pokoknya dia semua. Nah itu jangan dengan orang-orang serakah, orang-orang yang hanya mau dirinya. Serakah ini bukan serakah duit saja ya, serakah penampilan, harus dia yang menjadi up, tukang iri kalau kamu punya sesuatu yang lebih dari dirinya. Kan ada banyak seperti gitu kan, saya merasakan energinya ya. Kamu di circle-circle gitu, bersaing, entah bersaing sehat, entah bersaing tidak sehat. Si A mempunyai mobil baru, besok ya saya ambil mobil baru juga. Ternyata ujung-ujungnya kredit. Kamu ikut kredit lagi, ujung-ujungnya ke depan kamu bingung bayarnya. Ya, kebutuhan tak terduga banyak angsuran, stres. Ini hati-hati, jangan sampai juga kamu terjerat hutang. Ya. Jangan tergiur dengan orang-orang yang sales yang memberikan promo. Kalau memang butuh nggak apa-apa, berarti itu memang kamu butuh, oke. Tapi kalau nggak butuh ngapain, walaupun promo. Sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan, ya. Oke, berikutnya yang semesta mau sampaikan, jauhi orang-orang ini, ya. Tuh, hanya mau mental miskin sudah disampaikan tadi saya bilang ya. Semesta ulang lagi nih. Mental miskin hanya mau menerima, ya. Nggak mau berusaha. Nggak ada penyakit, nggak ada cacat, tapi mager, ya. Di awal tadi saya sudah bilang ya, di Four of Cups. Tapi ini diperjelas lagi bahwa jangan hanya mau mendapat, tidak ada, artinya gini, dalam hubungan juga harus saling memberi, saling menerima. Ini cuma menerima doang. Ya, ada seperti gitu kan. Jadi kamu sakit hati, kamu yang macam seolah-olah saya yang jadi tulang punggung, saya ini wanita tapi saya jadi tulang punggung, pasanganku santai-santai baik, gak ada kerjanya, pemalas, alasan toksik ke tempat kerja, alasan ini, padahal sebenarnya dia memang malas. Itu hanya alasannya saja. Ini ada. Pokoknya intinya orang mental pengemis. Ya, mau dikasih aja. Tidak mau berusaha mencari. Nanti kamu juga akan seperti gitu. Hati-hati. Atau bahkan mungkin kamu yang menjadi bankernya dia, ya, supply-nya dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini hati-hati. Entah kamu tertular penyakit dia, malasnya, ya, ataupun mungkin koneksinya kamu yang akan menghidupi dia. Dia yang mengambil keuntungan dari dirimu, seolah-olah memanfaatkanmu. Ini hati-hati. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang memang punya kepribadian yang saya ucapkan ini sebelum terlambat. Jangan sampai sudah habis, wah ini karena saya cinta dia Kak Ica, oke. Pas kamu sudah habis dia pergi dengan yang lain. Kenapa? Karena kamu udah kiri, ujung-ujungnya kamu mewek. Ini contoh. Karena percuma penyesalan kalau kamu sudah tahu begini, ya ini kan ibaratkan gini, saya nggak suruh kamu datang ke readingan ini ya. Kamu yang datang sendiri ke readingan ini, berarti intuisimu ya, kata hatimu, semesta menuntunmu untuk mendengarkan ini, di mana semesta menunjuk saya sebagai penyambung lidah untuk memberitahukan kamu supaya hidupmu jauh lebih baik. Jangan sampai kamu hanya mendengarkan tapi harus dilakukan. Oh ternyata Kak Ica semesta maunya kayak gini tuh. Karena mungkin kan intuisi orang gitu kan, untuk bisa mendengarkan suara semesta diintuisi kan, tingkat orang itu beda-beda. Dan di sini tugas saya hanya untuk menyampaikan. Selebihnya itu tergantung kamu, bukan saya. Jadi saya di sini bukan menebar kebencian ya. Oh kamu harus jauhi orang ini. Enggak. Itu pilihanmu. Cuman saya bilang jauhi karakter-karakter ini. Kalau kamu mau happy ke depannya, kalau kamu mau membahagiakan dirimu. Kalau kamu memang Kak Ica saya nggak bisa, ya terserah juga, saya nggak paksa. Ini kan kembali lagi ke dirimu. Saya nggak kenal kamu kok, tapi saya peduli sama kamu. Kalau saya nggak peduli ya saya lenggang-lenggang kaki aja. Saya mungkin personal reading aja, fokus, nggak usah readingan di YouTube. YouTube penghasilan berapa sih? Tapi saya punya macam suara hati untuk bisa harus kasih tahu. Berarti kan saya menabung karma baik. Karena saya memberikan
Ibaratkan saya sudah menyelesaikan tugas saya. Selebihnya sekarang kamu untuk melindungi dirimu. Ya, saya peduli terhadapmu. Pedulilah pada dirimu sendiri dengan melakukan hal yang terbaik untuk dirimu sendiri. Jauhi pada orang-orang yang memang tidak menghargaimu, hanya mau merugikanmu. Ini hati-hati juga. Terkadang Taurus empatinya tinggi, jadi logikanya nggak main, ya. Harus seimbang hati dan logika supaya kita jangan dipermainkan, ya. Dan harus bisa tegas pada diri sendiri, ya, dan bisa lebih disiplin. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus. Semoga resonate ya, dan semoga ke depan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.